karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita masih banyak melakukan dosa dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita nyatakan keberdosan kita di hadapan Tuhan melalui pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari Barat. Sejauh timur dari Barat, engkau membuat sembari musik mengalun, mari jalankan perjalanan hidup kita. Mari renungkan segala perbuatan dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah segala yang kita lakukan sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau malah mendukakan hati Tuhan? Apakah segala aktivitas yang kita lakukan selalu melibatkan Tuhan? Atau kita masih mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan campur tangan Tuhan? Saat ini, mari kita datang bersama-sama ke hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan. Tuhan itu baik, Maha Pengampun. Dia mengasihi setiap anak-anak. Maka saat ini, marilah kita memohon pengampunan dosa kita. Dengan penuh kerendahan hati,
kita nyatakan kembali lagu kita untuk mengusahakan kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk memohon pengampunan dosa kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat dalam kehidupan kami, hanya di dalam dan melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan melalui pujian Ku Dengar Suara-Mu Yesus. Saat ini kami serahkan kepada Kak Julius Mengaji untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, apakah suara itu terdengar? Di Zoom? Jelaskan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang nakal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kemanfaatan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur ketika kami
akan membuat dengan cukup sama-sama ini boleh sama-sama berkumpul di tempat ini, baik yang boleh ada di sektor seperti yang tadi yang dibuat sama-sama berdoa, doakan pelayanan kami semoga kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh berkati kami akan mendengarkan firman-Mu, juga Engkau yang boleh berkati kami yang berdoa dan buat kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, tidak apa-apa ya, pakai masker untuk mengurangi penyebaran virus. Oke, sebelumnya aku mungkin akan perkenalan diri terlebih dahulu karena ini pertama kalinya aku sharing firman. Tapi sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku menjalankan ke sini. Oke, jadi kalau menurut flyer yang disebarkan oleh teman-teman pengurus, kalau aku Juli Suhadi, kalau panjangnya Juli Arjani Suhadi. Aku alumni dari FPU UNED, ya kita satu kampus, satu fakultas, tahun 2012. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Tata Niaga. Sekarang kayaknya beda nama, aku tahun 2013, lulusnya itu di tahun 2017. Saat ini sedang bekerja dan melayani sebagai staf perkantas Medan. Berfungsinya staf mahasiswa. Oke. Slide-nya boleh diberikan. Yes. Sudah kelihatan kan slide-nya teman-teman yang itu. Nah, menurut tema yang diberikan oleh teman-teman pengurus tema kita yaitu God be with you. Ini oke, cek ini bagaimana? Mungkin karena saya cek ini udah aman dong. Cek oke, tema kita malam hari ini yaitu God be with you. Tuhan beserta. Adapun firman Tuhan yang boleh malam hari ini kita nikmati, aku coba ambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Lanjut deh. Slide-nya. Ya. Mungkin teman-teman boleh sambil buka kitabnya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ada dua ayat di sana. Aku akan bacakan bagi kita semua ya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang. Demikian teman-teman, tema kita malam hari ini God be with you. Tuhan besertamu. Arti kata Tuhan besertamu di sini kita bisa artikan juga berjalan-jalan bersama Tuhan. Boleh deh, berjalan bersama Tuhan. Nah, teman-teman kalau berjalan bersama Tuhan, artinya kemana-mana pun kita pergi, berarti Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Berjalan bersama Tuhan juga diartikan di sini harus ada kesepakatan. Nggak mungkin dong kita katakan kita berjalan bersama Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki kita jalan ke A, tetapi kita malah jalan ke B. Itu namanya bukan jalan bersama, itu jalan masing-masing. Sama kayak orang yang pacaran. Orang pacaran kalau putus, kita biasanya akan bilang mereka kayak mana? Mereka udah nggak jalan bersama lagi, mereka udah jalan hati sekarang. Ada yang baru putus di sini. Ada yang baru putus.
Kenapa kalian saling tunjuk-tunjuk? Atau kalian dulu baru putus ya? Iya. Jangan dulu putus ya. Tanggung. Udah dekat Valentine soalnya 14 Februari. Nah, berjalan bersama berarti kan harus ada kesepakatan ya, teman-teman. Mau kemana arah yang dituju, jalan mana yang mau dituju. Nggak bisa hanya Tuhan yang menghendaki kita. Katakanlah Jessica, aku menghendakimu melayani di UPFP misalnya, tapi Jessica nggak mau, bisa nggak kayak gitu kan? Harus Jessica juga menjawab iya, gitu kan? Baru dikatakan Jessica taat kepada kehendak Allah. Slide selanjutnya deh, ini ada kejutan nih slide selanjutnya. Nah, ada yang kenal foto teman-teman yang ada di situ? Itu foto teman-teman pengurus yang lagi jalan-jalan ke Geosite Pinsel, mereka nggak ngajak kita. Nah, mereka bisa pergi berjalan bersama ke sana, tentu karena ada kesepakatan kan. Nggak mungkin dong Jessica pengen ke Bali G, terus si Vika pengen ke Brastagi, terus teman-temannya yang lain pengen healing di rumah aja. Kan kalau mereka semua ngotot sama keinginan masing-masing, mereka nggak bisa pergi berjalan bersama ke situ, kan? Harus ada perencanaan yang jelas, mau kemana, ke sana naik apa, biayanya berapa, harus ada kesepakatan. Begitupun berjalan bersama Allah, teman-teman. Berjalan bersama Allah harus ada tekad yang kuat, tidak boleh mengeraskan hati, arah dan tujuannya jelas mau kemana. Berjalan bersama Allah berarti sejalan dengan Allah, pergi kemana Allah pergi, dan melakukan apa yang Allah lakukan. Berjalan bersama Allah artinya kita nggak menurut kepada jalan yang ditawarkan dunia ini, karena dunia ini berjalan di jalan yang berdosa. Next deh. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu beserta kita? Gitu. Dari tadi kita udah bahas kan, berjalan bersama Allah harus ada kesepakatan, harus kita taat kepada Allah. Tapi bagaimana kita bisa menyadarinya? Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah next, APDT. Karena intimnya hubungan kita dengan Allah lah, makanya kita bisa menyadari bahwa memang Allah itu beserta kita. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi yang baik, bagaimana mungkin kita bisa menikmati hadirat Allah, teman-teman? Kita harus punya pengenalan yang jelas akan Allah, karena Allah sendiri pun sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lewat apa Allah memperkenalkan diri? Ayo. Lewat apa? Pertama kali Allah memperkenalkan diri, pipa. Lewat Yesus Kristus, lewat kematian Kristus di salib. Allah pertama kali sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lalu, apakah kita mau meresponinya juga? Iya Allah, aku mau mengenalmu. Nah, tadi kan di awal kakak udah buka kitab itu. Nah, teman-teman, slide selanjutnya. Oke, next lagi. Oke. Teman-teman, kitab itu ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Ingat teman-teman, di dalam penjara. Dia menulis surat ini kepada orang percaya di Filipi untuk berterima kasih kepada mereka atas pemberian yang baru-baru ini mereka kirim kepadanya dengan perantaraan Epaphroditus, dan untuk memberi kabar tentang keadaannya yang sekarang. Dari ayat ini, teman-teman, kita bisa melihat adanya relasi yang begitu mendalam antara Paulus dengan Allah. Ada kerinduan yang mendalam di dalam diri Paulus untuk senantiasa mengenal Allah, untuk senantiasa mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami persekutuan dalam penderitaan yang akhirnya membawa transformasi ke dalam kehidupan Paulus. Nah, yang menarik di sini, sekali lagi kakak ingatkan bahwa dia ada di dalam penjara. Dia ada di dalam penjara. Ya, kurang lebih mirip lah kayak kita. Walaupun kita bukan di penjara beneran. Karena udah hampir 3 tahun belakangan ini, kita sulit bergerak, sulit beraktivitas seperti biasa. Kita terkurung. Pemerintah menganjurkan kita di rumah aja.
Nah, kurang lebih mirip-mirip lah sama yang dirasakan Paulus. Namun perhatikan baik-baik bahwa di dalam kesendiriannya, di dalam keterasingannya, Paulus ternyata memiliki kerinduan untuk mengenal Allah. Udah hampir 3 tahun ini, sering nggak sih kita menyalahkan keadaan? Menyalahkan keadaan. Ah, iya Kak, aku kan di rumah sering waktuku habis sendiri, habis belajar online, ya udah, kan aku jadi sering buka HP, jadinya ya udah iseng-iseng buka HP, akhirnya buka apa? Akses pornografi kah, atau nonton drakor tapi nontonnya maraton, akhirnya lupa ngerjain tugas kuliah, gitu kan? Atau yang cowok-cowok apa? Mabar, gitu, online. Terkadang sering kali kita pada akhirnya menyalahkan situasi, gitu kan? Karena sebenarnya kalau boleh kita sedikit lebih dalam, kan kita sekarang terjebak di dalam generasi yang bisa dikatakan generasi yang sangat mudah bosan. Kalian menyadar nggak? Kita, kalian lagi kan, aku juga seperti itu. Kita sadar nggak bahwa kita sekarang sedang berada di dalam generasi yang mudah bosan? Kenapa mudah bosan? Next slide deh. Kenapa mudah bosan? Lagi deh. Karena sekarang kita bisa dengan mudahnya mengakses apapun, gitu. Mau pergi kemana kita, ada ojol, walaupun nggak punya motor kita bisa naik ojol dengan cepat. Promo banyak, apalagi hari Senin, kan hari Senin itu banyak dapat promo kalau kita naik ojol. Mau hiburan musik, ada Spotify, ada Joox. Mau nonton, ada Netflix, ada Telegram. Tapi jangan pakai Telegram ya. Telegram itu bajakan ya teman-teman. Kalau kita nonton dari Telegram berarti kita mendukung mereka untuk terus melakukan pembajakan. Kita harus mendukung karya anak negeri, minimal Netflix lah, bagi-bagi lah sama kawannya, misalnya itu. Sambil nunggu bioskop kembali seperti dulu lagi, kan? Nah, kalau mau sosmed, gitu, banyak hiburan yang bisa kita cari di sosmed, kan ada IG, ada Twitter, ada TikTok. Semua ini mudah kita dapatkan, apalagi ketika kita berada di dalam kesendirian di rumah, kan? Kalau misalnya dulu masuk kampus seperti biasa, kalau mau cari hiburan mungkin kita bisa ke sekret, gitu, ketemu sama pengurus kah, sama kawan kerja kita kah. Sekarang nggak perlu ke sekret, nggak perlu ngumpul-ngumpul, semua ada di sini. Semua hiburan itu ada di sini. Pada akhirnya apa? Kita sering sekali menyalahkan situasi. Udah hampir 3 tahun gini-gini aja, akhirnya HPDT yang di awal-awal mungkin ketika baru mengenal Kristus sangat menggebu-gebu, tapi makin kesini karena situasi pun sepertinya mendukung, akhirnya pelan-pelan menjadi kurang hangat lagi seperti dulu. Dan sebenarnya kalau kita menggali di dalam lagi soal kebosanan, teman-teman, itu masalah utamanya adalah di hati. Next slide deh. Di hati, teman-teman. Kebosanan itu masalah utamanya ada di hati. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya hati kita benar-benar terpaut dengan Allah SWT? Apakah sebenarnya hati kita benar-benar menikmati relasi dengan Allah? Atau seperti yang Kak katakan tadi, gitu, kita cenderung menyalahkan situasi. Ya karena pandemi, karena kebanyakan di rumah aja, karena aku sendirian sering, ya udah nggak apa-apa lah kan. Aku bisa habiskan waktuku untuk akses drakor kah, atau jangan-jangan yang lebih parah akses pornografi, kan nggak tahu teman-teman, nggak tahu. Gitu. Karena ya kakak sendiri mendapati beberapa adik-adik jatuh ke dalam dosa seperti itu selama pandemi ini. Next slide deh. Nah, kembali lagi ke kitab Filipi. Nah, kitab Filipi ini ditulis di tahun 63 Masehi. Ada yang udah lahir? Ada? Di situ udah lahir di situ? Belum. Ingat ya, karena kita akan berhitung. Kitab Filipi ditulis tahun 63 Masehi, lalu Paulus bertobat kira-kira di tahun 35 Masehi. Nah, udah ada jawabannya sih di situ. Nah, makasih Dek.
Nah, waktu Paulus menuliskan kitab Filipi, Paulus sudah jadi orang Kristen berapa lama? Hitung aja ya tadi kan, udah ada jawabannya di sini. Tadi dia menulis kitab itu tahun 63 Masehi. Lalu dia bertobat di tahun 35 Masehi. Berarti dikurangi kan? 65 kurang 35 sama dengan 28 tahun. Bayangkan teman-teman, sudah 28 tahun. Paulus mengikut Kristus. Sudah 28 tahun. Paulus ikut kelompok kecil, gitu lah kira-kira. Kalau kita bawakan ke kita, gitu kan, 28 tahun dia ikut kelompok kecil. Tapi kerinduannya tetap sama. Kerinduan seperti awal sekali dia mengenal Kristus sampai 28 tahun pun, dia masih punya kerinduan yang sama. Mengenal Kristus. Hati-hati dengan status kita yang seolah-olah sudah lama bertobat. Seolah-olah sudah lama mengenal Kristus. Karena setelah kita kenal Tuhan sekian lama, apakah benar-benar kita masih memiliki kerinduan yang sama? Yang Paulus maksudkan di sini bukan hanya mengenal secara teori ya teman-teman. Oke, katakanlah aku mengenal Kristus itu di tahun 2013. Berarti kalau hitung-hitungan sampai sekarang udah 9 tahun. Nah, yang dimaksud Paulus di sini mengenal Kristus bukan hanya sekedar aku yang sudah 9 tahun mengenal Kristus, udah banyak bahan PA yang kakak lewati kan? Bukan hanya sekedar itu. Oke, secara pengetahuan, aku mungkin punya banyak pengetahuan. Aku banyak tahu teori. Tapi apakah benar-benar aku memiliki hubungan yang dekat dengan Allah? Atau aku selama ini hanya ilusi? Ya, aku merasa aku dekat dengan Allah. Tetapi apakah benar itu Allah mengenalku juga dengan baik? Gitu. Ayo teman-teman, periksa lagi diri kita. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa mengenal Kristus itu memiliki HPDT yang intim itu sekali lagi bukan hanya untuk adik-adik kita. Karena biasanya kerinduan yang dalam ini sering itu dirasakan sama adik-adik kita. Baru-baru mulai kelompok lah dia kan, masih semangat-semangatnya. Disuruh PKK-nya saat teduh dia. Gak hanya saat teduh, tapi dituliskan lagi refleksinya. Ya kan? Penuh itu refleksinya. Awal-awal kelompok kami dulu kayak gitu juga soalnya disuruh PKK kan. Gak hanya saat teduh, tapi ditulis lagi refleksinya. Gitu kan? Nah, sekarang setelah bertahun-tahun kelompok kecil, untuk PKK yang ada di sini, ada yang ada di Zoom, untuk teman-teman pengurus, masih nggak kita kayak gitu? Saat teduh kita masih kita catat nggak sih? Atau mungkin ya udahlah kak, udah ada waktuku saat teduh aja syukur. Apalagi kita catat gitu kan. Nah, kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu teman-teman, ayo periksa diri. Gitu. Padahal masih berapa tahun gitu. Di kampus sekarang yang paling senior kamu 2017 ya, 17-18 ya kan. Nah, kalau sekarang pun kita udah merasakan hal kayak gitu, udah beda rasanya ketika dulu masih maba, terus sekarang udah bisa akhir, dulu semangat kalian saat dulu sekarang ya ada waktu aja syukur pak. Nah, periksa, jangan-jangan itu tanda-tanda bahwa kita sedang berada di dalam tahap-tahap udah mulai dingin gitu, udah nggak sama dulu suam-suam kuku udah gitu. Ayo periksa, mumpung masih awal tahun, periksa teman-teman gitu. Next slide deh. Kapan terakhir kali kita menikmati saat teduh kita? Mengambil waktu khusus, bahkan mencatat refleksinya gitu. Kami dulu waktu baru-baru KTB pas PKK sebelum mulai pasti ditanya apa saat teduh bulan hari ini dulu, dibagikan kan satu-satu yang nggak saat teduh nunduk merasa bersalah gitu kan. Ya kami harus akui memang awal-awal kelompok kecil mengerjakan saat teduh itu sangat sulit gitu. Bahkan yang kami harus akui juga karena PKK-nya kali ini saat teduh gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata kan motivasi itu berubah teman-teman, bukan karena PKK lagi,
Karena kalau karena PKK yang kami saat teduh, yakinlah PKK juga nggak akan sering-sering banget kok ingatkan. Di awal-awal aja PKK itu mengingatkan waktu IPA. Waktu MHB masih serajin dulu nggak sih PKK kita mengingatkan kita? Enggak kan? Enggak kan? Dulu tiap hari saya saat teduh. Tiap hari Minggu, tiap hari Minggu. Kalau kita udah makin dewasa rohani, dia nggak PKK kita. Enggak. Dia akan membiarkan kita bertumbuh. Gitu. Karena kita juga udah punya adik kelompok lagi kan. Nah, ayo periksa teman-teman. Bible reading. Kapan terakhir kali kita Bible reading? Ayo, masih ingat ya, Glenn? Dulu pertama sekali kami diajarkan Bible reading karena masih pemula kan, masih kita diajarkan itu dimulai dari Amsal kami dulu. Nah, kenapa Amsal? Karena Amsal itu ada 31 pasal. Nah, 31 pasal, jadi karena kami dulu malas sekali Bible reading, akhirnya PKK kami menyarankan itu. Mulai aja deh dari Amsal. Amsal itu ada 31 pasal. Nah, kita anggaplah 1 bulan ada 31 hari ya. Berarti kalau 1 hari 1 pasal kita kerjakan Bible reading kita, berarti 1 bulan selesai. Amsal selesai dalam 1 bulan. Kenapa Amsal dikasih sama kami? Karena Amsal itu ringan bacaannya. Tunjuk, berisi nasihat, cobalah baca. Pasti kita tenang, hati kita sejuk, yang tadinya emosi-emosi jadi damai. Mungkin teman-teman boleh gitu, boleh coba, gitu kan? Lalu BBR, baca buku rohani. Nah inilah yang paling sulit juga. Budaya membaca kita makin lama makin menghilang. Makanya waktu aku 2016 PKL di SMK Negeri 7 Medan. Di situlah baru pertama kali aku tahu bahwa sebelum memulai pelajaran, siswa itu diwajibkan membaca buku apa saja 15 menit sebelum memulai. Di zamanku dulu nggak ada gitu. Kalau memang mulai pelajaran ya udah mulai aja. Tapi ketika kami PKL, semua siswa wajib membaca buku 15 menit sebelum memulai pelajaran pagi hari kan. Nah, di situ kan kami penasaran gitu. Kenapa dibuat peraturan? Ternyata punya sendiri yang sekolah juga sudah menangkap bahwa budaya membaca siswa makin hari makin berkurang. Hanya itu dilakukan untuk melatih literasi mereka, melatih keinginan mereka untuk membaca. Kapan terakhir kali kita membaca buku rohani? Selesainya atau cuman masih 10 halaman di awal udah untuk buku gitu, tidak lagi dilanjutkan. Beberapa bulan yang lalu aku ikut sebuah challenge di Instagram. Seorang influencer mengajak kami untuk membaca buku. Nama challenge-nya itu mungkin teman-teman ada yang tahu sih. 15 minutes reading book challenge, 15 RMBC. Jadi challenge-nya itu mengajak kami terserah mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam untuk membaca buku. Buku apa saja. Lalu setelah kami membaca buku selama 15 menit, kami akan sharing itu di story kami. Gitu. Ternyata awalnya kan aku pribadi kayak pasti 15 menit, emang bisa 15 menit doang membaca, itu kan kita terlalu singkat 15 menit. Nah, ternyata itu challenge-nya berlangsung selama 30 hari, dan 30 hari bisa loh selesai satu buku. Bukuku itu kemarin 200 ke 300 lembar. Dan itu selesai selama 1 bulan. Bayangin kalau kita rutin 15 menit aja per hari. Berarti setahun bisa 12 buku, teman-teman. Itu kita mulai dari 15 menit. Kadang ya kita terlalu banyak membuat target. Ya aku nanti baca buku sejam 2 jam. Apa? Ini nggak ada gitu kan. Ya oke, 1 hari itu kita baca buku 1 jam. Terus besok lupa gitu kan. Ya aku rasa lebih baik kita menyediakan waktu sebentar-sebentar daripada langsung banyak tetapi tidak rutin. Sebentar-sebentar tetapi rutin itu jauh lebih baik. Apalagi ketika kita menyadari bahwa kita memang sangat sulit untuk membaca. Masih buka buku udah ngantuk.
Masih satu halaman, tapi kalau main HP berjam-jam nggak untuk ngantuk, ini juga aku. Nah, kalau bisa kayak gitu, ya kan? Baca buku bentar kita masih berapa halaman udah muat-muat, tapi main HP berjam-jam ternyata kita sanggup. Itu dia teman-teman. Mulailah, mulailah baca buku rohani atau buku apapun itu. Buku kelemahan kita juga kan udah baca buku rohani kurang, terus baca buku yang terkait bidang ilmu kita juga kurang. Ya, bingung juga ya kan? Tadi kalau baca buku rohaninya kurang, baca bidang ilmunya, buku bidang ilmunya, misalnya si Jessica, baca buku akuntansi dia tiap hari. Dan ternyata nggak juga gitu. Bingung, jadi apa yang kalian baca? Caption-caption di Instagram atau story-story WA. Ya kan? Lalu berikutnya apa? Nah ini kalau dari segi waktu sebenarnya yang paling singkat, karena kalau kita pakai HP mentransfer itu singkat kan, dalam 1 menit dan terkirim. Kalau tadi membaca buku rohani butuh waktu 15 menit, Bible reading pun mungkin bisa jadi butuh waktu 10 sampai 15. Saat teduh butuh waktu 15 sampai 20 menit. Tapi ini perpuluhan kayaknya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini mudah, nggak sampai 15 menit. Tetapi ternyata apakah kita benar-benar sudah memberikan sebagian yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kembali lagi ke pelayanan? Apakah sudah teman-teman? Ini nama pelayanan kita apa? KMKP. Unit Kegiatan Mahasiswa. Perhatikan ada kata mahasiswa di sana. Bukankah seharusnya mahasiswa yang lebih punya inisiatif untuk mendukung pelayanan? Bukankah seharusnya kegerakan pelayanan ini dikerjakan oleh mahasiswa? Ya oke, alumni akan tetap mendukung. Tapi ingat teman-teman, ini pelayanan mahasiswa. Aku belum punya gaji. Kan aku masih mahasiswa, Pak. Aku nggak punya gaji. Untuk wajar kurang. Kenapa aku harus memberi? Teman-teman, kalau dari sekarang pun kita tidak belajar untuk memberi, apakah kita bisa menjamin bahwa ketika kita bekerja, kita punya ketaatan untuk memberi? Anggaplah uang bulanan kita, apa sih uang bulanan anak kos sekarang 500, ada 500.000 atau lebih, katakanlah 500.000 uang bulanannya, berarti 500.000, 10%-nya berapa itu? 50 ya, 50.000. Nah, ketika memberikan 50.000 saja pun kita berat untuk pelayanan, one day ketika kita bekerja dengan gaji ya, katakanlah kita bekerja di Medan UMR 32, katakanlah dengan tunjangan-tunjangan segalanya jadi 3.800.000, berarti 10%-nya 380.000. Akankah kita bisa memberikan 380.000 itu? Tapi 50.000 saja pun kita berat memberikannya. Ayo teman-teman, mulai sekarang ya it's okay gitu ya, pengurus juga gak akan melihat besar kecilnya yang kita berikan, Tuhan gak akan melihat besar kecilnya yang kita berikan, tapi ketaatan yang Tuhan mau lihat, apakah kita benar-benar mau memberikan 10% dari yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kembali lagi ke pelayanan. Kalian tahu rumah sekretariat kita ini pemeliharaannya, airnya, listriknya, biaya Zoom, biaya paket data, semuanya, biaya pemeliharaan peralatan, itu sebagian besar didukung oleh perpuluhan teman-teman. Jadi bayangkan kalau sampai tidak ada teman-teman yang memberikan perpuluhannya, dan bisa jadi pelayanan ini pun yang mandek, akan sulit berjalan. Jadi masih ada waktu berlari. Berapapun yang kita punya teman-teman. Ayo, latih diri dari sekarang. Belajar taat, memberi. Berapapun tuh? 20.000, kasih 10.000, it's okay. Bahkan 5.000 pun ya, it's okay teman-teman. Masalahnya,
dari yang sedikit itu pun kita berat. Apalah lagi kalau suatu saat, apalagi sekarang udah makin mudah kan ternyata seleksi ASN. Kalau kita lihat teman-teman kita, alumni-alumni, teman-temanku lah ya, teman-teman kakak, ya alumni-alumni, ya aku bisa bilang teman kelasku aja ini ya, di kelas udah ada setengah yang menjadi ASN. Gitu. Kalau kita dikasih kesempatan, katakanlah menjadi staf di kementerian atau apa, gitu kan, itu gajinya tinggi. Katakanlah kita bergaji 10 juta, 10%-nya 1 juta. Sanggup kalian ngasih 1 juta, sementara 50.000 yang dulu berat, ada 1 juta. Itu 10% dari 10 juta, itu 1 juta itu pelayanan. Itu bagian Tuhan. Jadi, ayo. Dari sekarang kita latih diri kita. Lalu berikutnya apa? Untuk kita bisa menikmati relasi dengan Allah, mendoakan pelayanan. Malam hari ini, masih hari Senin, jam 2 pelayanan. Iya kan? Masih hari Senin. Nah, apakah memang benar di setiap hari Senin itu kita memberikan waktu untuk berdoa? Atau hari ini, apakah hari ini kita benar-benar berpuasa, teman-teman? Untuk mendoakan pelayanan. Jam 2 puasa itu 1 kali loh satu semester. Tapi benar-benar enggak kita memberikan diri kita untuk berpuasa, mendoakan pelayanan kita. Atau hanya, ya udah Kak, aku datang ke jam doa kok. Tapi tanpa sungguh-sungguh berpuasa, tanpa sungguh-sungguh mendoakan pelayanan kita. Kalau bukan kita lagi yang mendoakan ini, teman-teman, siapa lagi? Kita nggak bisa mengharapkan anak MIPA. Kita nggak bisa mengharapkan anak teknik doakan UP kita. Kita sebagai orang yang di dalamnya mengerjakan pelayanan, menikmati pelayanan UPF, kita yang mendoakan pelayanan kita ini, teman-teman. Dan kiranya semua tadi disiplin yang rohani udah Bapak sebutkan di awal, itu tidak menjadi nostalgia. Hanya terjadi di masa lalu, yang hanya bisa kita kenang, terus sekarang udah kita kerjakan lagi. Apalagi lah nanti kalau di dunia alumni. Wah, makin berat teman-teman. Kalau sekarang kalian masih bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman pelayanan, dengan komunitas iman yang mendoakan kalian. Ya, di dunia alumni, belum tentu. Belum tentu kita akan bertemu dengan komunitas iman yang seindah kampus. Belum tentu kita bisa bertemu dengan teman-teman yang juga menangkap visi dari Allah. Bisa jadi justru banyak teman-teman yang bertolak belakang dengan kita. Maka dari itu teman-teman, ayo latih diri lagi. Taat mengerjakan HPDT, itu senjata perlengkapan rohani kita. Untuk bisa bertahan di dunia yang penuh dosa ini, teman-teman. Ada satu kutipan yang pernah aku baca dari buku. Next slide, Dek. Dikatakan di sana, siapakah orang yang dewasa rohani? Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang masih senantiasa sadar bahwa dia belum dewasa secara rohani. Kalau kita sudah merasa dewasa rohani, lalu kita stop untuk berjuang bertumbuh, ya udah stop gitu. Dia nggak dewasa lagi, karena dia merasa dirinya udah hebat, udah yakin, aku udah dewasa kok. Tapi orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa selalu berjuang untuk mengalami pertumbuhan. Teman-teman, satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai SKS-nya dalam hidup ini adalah mata kuliah mengenal dia. Ini baru wisuda nanti di surga. Ada yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Titip salam ya. Baru selesai nanti di sana, baru wisuda di sana. Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup, itu artinya kita hidup mengenal Tuhan. Itu dan diubahkan oleh Tuhan. Makin serupa dengan gambaran Kristus. Dan akhirnya kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Nah, apa yang menjadi dasar kita, teman-teman? Dasar kita bisa memiliki relasi dengan Allah. Next slide, deh. Aku akan mengajak kita flashback ke penciptaan. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang rindu memiliki relasi pribadi dengan kita. Ingat, ketika penciptaan, Allah menyampaikan pesan khusus kepada manusia kan waktu penciptaan.
Itu ada di mana? Di Kejadian 1 ayat 28. Allah berbicara kepada manusia. Ketika menciptakan yang lain, ketika menciptakan benda beneran, ketika menciptakan hewan misalnya, ada nggak Allah berbicara? Tidak kan teman-teman? Allah hanya berbicara kepada manusia. Perhatikan, berarti di sana Allah rindu memiliki komunikasi, memiliki relasi secara personal dengan manusia. Allah sudah memulainya, teman. Bahkan di Kejadian 2 juga Allah memberikan perintah kepada manusia. Allah berbicara. Allah memulai komunikasi pada manusia. Perhatikan bahwa Allah berbicara kepada manusia. Bahwa Allah ingin memiliki relasi yang personal dengan manusia. Jadi gimana dengan kita? Allah sudah memulai. Apakah kita mau meresponnya? Apakah kerinduan yang dirasakan oleh Paulus yang sudah 28 tahun mengenal Kristus masih juga kita rasakan hingga saat ini, teman-teman? Mungkin kita dari sini udah ada yang mengenal Kristus 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin yang maba 1 tahun, 2 tahun. Kiranya kerinduan yang sederhana itu untuk mengenal Kristus, kita benar-benar kita rasakan. Next slide, deh. Nah, ada satu kutipan yang pernah aku dengar dari sebuah pengisian. Dikatakan di sana, pria dan wanita diciptakan hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi, kalau kita mau coba melihat lagi hati kita, kenapa ya aku mudah bosanan? Kenapa ya aku suka julitin orang? Kenapa ya aku akhir-akhir ini suka akses pornografi? Gitu. Jangan-jangan teman-teman, hubungan yang tadinya harusnya kita miliki dengan Allah itu tidak nyambung. Padahal kita tadi di awal dibilang, kita diciptakan memang untuk tersambung, untuk connect dengan Allah. Tetapi ketika itu tidak nyambung, ketika kita tidak mencari Allah, ketika kita tidak menempatkan Allah sebagai yang utama, maka jangan heran, akan ada selalu rasa lapar, rasa tidak puas. Dan begitulah sifat dosa. Dosa akan mengisi celah kekosongan dengan hal-hal yang mengerikan. Yang kayak tadi kita bahas di awal. Yang tadinya hati kita harusnya diisi dengan Allah, tetapi kita tidak mengisinya, maka jangan heran. Jangan heran kalau kita terjebak dalam hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Ketika sendirian, yang lain-lain kita bukain, yang lain-lain kita kerjakan. Jangan heran, teman-teman. Seperti itulah dosa. Dosa itu mengerikan. Dosa itu selalu mengintip kita. Kapan kita lengah, maka siap-siaplah kita akan jatuh. Lalu bagaimana kita bisa menangkisnya? Yaitu kenakan senjata perlengkapan rohani, perbaiki APDT ini. Gitu. Jangan pasrah gitu. Jangan ya udahlah Kak, ya nikmati aja dulu gitu kan. Bisanya nanti itu. Atau mengharapkan PKK. Mengharapkan PKK mengingatkan. Mengharapkan KTB kita juga yang mengingatkan. Enggak, teman-teman. Ini tanggung jawab pribadi kita. Ketika kita sudah menyatakan bahwa kita mau mengenal Kristus, ketika kita sudah meresponi keselamatan itu, maka itu tidak berhenti sampai di situ. Itu tidak berhenti. Pemuridan harus terus berjalan. Ketika kita sudah menerima Kristus, itu tidak hanya sekedar, ya sudah, aku sudah selamat. Aku sudah menerima Kristus. Dosa aku sudah ditebus. Lalu, apakah stop sampai di situ? Enggak. Ada perjuangan seorang murid. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Kalau kita menganggap, ya udah hanya, aku kan udah selamat gitu. Ya udah gitu. Tapi kita tidak berjuang, jangan-jangan kita menganggap anugerah itu sebagai sesuatu yang murahan.
Enggak ya teman-teman, anugerah itu sesuatu yang berharga. Anugerah keselamatan itu sesuatu yang mahal harganya, bukan anugerah yang murahan. Dan ketika memang kita menyadari bahwa itu adalah sebuah anugerah yang mahal, maka ada perjuangan seorang murid dalam bertumbuh. Dan lagi-lagi, kakak mau ingatkan bahwa pertumbuhan itu terjadi seumur hidup. Tidak hanya pada saat kita dimuridkan di mahasiswa. Mahasiswa kita diberikan hanya 4 tahun. Akankah perjuangan seorang murid itu hanya selama 4 tahun? Enggak. Enggak. Mati-matian PKK kita mengajarkan kita, mengingatkan kita, mendoakan kita. Kalau hanya 4 tahun, perjuangan kita sebagai seorang murid, sayang sekali teman-teman. Ingat apa? Visi pelayanan mahasiswa. Menghasilkan alumni. Bukan dikatakan di sana menghasilkan mahasiswa. Enggak. Bukan menghasilkan mahasiswa kan, tapi menghasilkan alumni. Jadi proses perjuangan kita sebagai seorang murid, proses perjuangan kita tetap memiliki relasi dengan Allah itu tidak hanya sebatas mahasiswa. Ketika alumni pun, kita harus tetap berjuang. Begitu ya teman-teman. Jadi, ayo sekarang ingat lagi apa yang sudah kita kerjakan belakangan ini, apalagi selama pandemi ini, sudah hampir 3 tahun. Apakah relasi kita ternyata makin hari makin kendor? Apakah itu semua hanya ilusi, kita merasa dekat tapi ternyata tidak dekat? Ataukah itu pada akhirnya hanya sebuah nostalgia gitu kan, terjadi di masa lalu, hanya tinggal kenangan? Teman-teman. Next slide. Di penutup, aku mau ingatkan sekali lagi sama kita semua, untuk teman AKK, PKK, bahkan pengurus, bahkan untuk diriku sendiri, untuk kita yang masih baru mengenal Kristus, ataupun kita yang sudah sangat lama mengenal Kristus, kiranya kerinduan kita makin hari makin mendalam untuk mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami persekutuan dalam penderitaannya, yang akhirnya membawa transformasi dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, ketika firman-Mu pada malam hari ini kembali lagi mengingatkan kami bahwa sebagai anak-Mu yang sudah Engkau tebus, sebagai ciptaan-Mu, tiap-tiap hari kami harus berjuang mengenal-Mu. Tiap-tiap hari kami harus berjuang untuk memiliki relasi yang intim dengan-Mu. Engkau tahu bahwa ini tidak mudah. Situasi saat ini membuat kami sering jatuh. Bahkan tak jarang juga kami menyalahkan situasi ya Allah. Tapi kiranya kelemahan-kelemahan yang kami miliki, keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki, Engkau yang boleh menolong, Engkau yang boleh kuatkan kami untuk kembali bangkit lagi untuk berjuang, memiliki relasi yang intim denganmu. Sama seperti pertama kali kami mengenalmu. Ketika pertama kali kami menyatakan diri, aku percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadiku. Kiranya kerinduan yang di awal-awal dulu, kasih mula-mula itu ya Allah, bisa terus kami rasakan. Saat ini bahkan seterusnya boleh kami rasakan dan boleh kami bagikan bagi orang-orang sekitar kami. Ini yang menjadi doa kami ya Allah, menjadi kerinduan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Mari renungkan firman ini untuk boleh kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan jam doa kita akan mendengarkan koordinator kita untuk membukakan kondisi pelayanan ini. Shalom kakak abang dan teman-teman. Oke, tiba saat kita akan mendengar kondisi pelayanan kita UPFE. Sebelumnya bolehlah teman-teman terlebih dahulu untuk membuka kameranya, biar kita bisa sama-sama melihat senyuman manis dari teman-teman kita, agar sukacita boleh ada bagi kita saat ini. Dan juga diharapkan untuk teman-teman selama jam 2 nanti, kita diharapkan tetap kondusif dan fokus, supaya jam 2 kita boleh berjalan dengan lancar, dan kita dipenuhi hikmat yang daripada Tuhan kita. Sekarang kita akan mendengarkan kondisi pelayanan kita UPFE. Yang pertama, bersyukur untuk PKK yang masih komitmen memimpin, yaitu sebanyak 57 PKK, yang dimana PKK alumni ada sebanyak 41 PKK, dan PKK mahasiswa ada sebanyak 16 PKK. Bersyukur juga untuk kelompok kecil yang masih rindu untuk dibina, yaitu sebanyak 73 kelompok kecil yang masih rindu dibina di pelayanan kita UKMKP UPFE. Bersyukur juga dengan AKK yang masih komitmen untuk dibina sebanyak 314 anggota kelompok kecil. Dan bersyukur juga kita masih bisa mengadakan program kita meskipun saat ini masih lewat virtual, dan mari kita sama-sama mendoakan supaya situasi cepat pulih dan kita boleh bertemu salam kembali dengan sukacita. Dan bersyukur untuk pengurus yang masih komitmen sampai saat ini dan melayani di UKMKP UP kita FE, yaitu sebanyak 6 orang. Dari sekian banyaknya kakak abang dan teman-teman akal kita, hanya sedikitlah yang terbeban untuk menjadi pengurus di UP kita. Marilah kita sama-sama mendoakan agar di tahun-tahun berikutnya bolehlah semakin berlipat ganda dalam melayani sebagai pengurus di UP kita. Dan bersyukur juga untuk rumah pelayanan yang masih bisa digunakan sampai sekarang ini, dan juga bersyukur untuk kondisi keuangan yang masih tersedia untuk menunjang pelayanan kita. Namun kakak abang dan teman-teman, untuk keuangan kita saat ini sebanyak 536.000, dan bisa dikatakan ini sangat lemah. Marilah kakak abang dan teman-teman kita dukung dalam doa supaya komponen pelayanan kita terbeban untuk memberikan ucapan syukur supaya bisa melancarkan program-program yang akan kita laksanakan di dalam pelayanan kita UKMKP UPFE. Demikianlah kondisi yang bisa saya bukakan untuk kita semua. Dikembalikanlah kepada MC. Berdoa. Berdoa adalah mengenai berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah mengenai kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan kondisi pelayanan kita. Dengan kondisi yang sudah kita dengarkan, kita akan berjam doa untuk mendoakan semua kondisi pelayanan kita. Baiklah, saya akan mengarahkan teman-teman untuk mendoakan topik-topik doa yang sudah ada untuk kita doakan bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagu
Kuasa doa. Kau menjawab doa. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikku. Sebab telingamu tak kurangkan jauh mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu. Karena tanganmu tak kurangkan jauh untuk menolong diriku. Segala yang ku minta dengan hikmat, ku bersyukur atas yang senantiasa. Sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam masa doa. Berkat yang kau datang di hidupku, ku memuji nama-Mu selamanya. Sebab ku pasti menerima janji-Mu sampai sepanjang masa. Kita akan berjam doa. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kiranya terlebih dahulu ampunkan segala dosa kami, dan layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Amin. Saat ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mendoakan poin-poin dari topik doa kita. Mari berdoa buat kelompok pelayanan kita agar semakin rindu untuk mengerjakan HPDT dan menjadikan HPDT sebagai gaya hidup. Mari berdoa agar komponen pelayanan terbeban untuk mengikuti dan bergabung dalam setiap program. Mari kita berdoa juga untuk AKK dan PKK. Mendoakan para PKK supaya tetap berkomitmen untuk memimpin AKK yang dipercayakan Tuhan. Supaya melalui peran PKK, AKK UPFE semakin tumbuh di dalam Tuhan. Dan kiranya para PKK dimampukan untuk mengembalakan AKK dengan situasi apapun yang menjadi tantangan dan tetap meneladani teladan Tuhan Yesus yang hidup.
Mari juga mendoakan kakak kita untuk tetap rindu dibina, dikelompokkan, dan menangkap visi Allah untuk meneruskan pelayanan dimanapun berada. Saat ini, mari juga mendoakan 6 pengurus yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan, supaya mereka yang ambil bagian di tahun ini dimampukan untuk berkreativitas dalam mengerjakan pelayanannya. Supaya Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk taat mengisi diri dengan membangun kerajaan Allah di hidupnya. Supaya pengurus kita saat ini juga dapat seia sekata dalam pelayanan ini, karena merekalah motor dari pelayanan UPFE ini untuk menjadi lebih baik lagi. Mari saat ini berdoa buat seluruh komponen pelayanan dimanapun berada, agar kiranya tetap sehat, tetap terjaga, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan terjauhkan dari segala virus-virus yang membahayakan kesehatan kita. Mari berdoa juga buat alumni-alumni kita, supaya kiranya Tuhan yang menyertai pekerjaan dan pelayanan mereka, dan tetap menghidupi visi Allah lewat tugas dan tanggung jawab dalam panggilan hidup mereka. Dan kiranya semakin peduli dan memperhatikan pelayanan kita, baik lewat pikiran, tenaga, dan finansial. Mari berdoa juga agar Tuhan segera pulihkan dunia ini dari wabah COVID-19 dan virus baru Omikron yang mulai menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, supaya cepat teratasi dan segera berakhir. Supaya setiap orang terhindar dari rasa takut. Supaya setiap kegiatan dapat dilakukan, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial. Supaya kita juga dapat berkumpul dan beribadah di tempat ini. Dan saat ini, mari berdoa juga buat pemerintahan kita, agar pemerintah dapat mengerjakan program sebagaimana mestinya. Bapa yang baik, kami telah menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
kita telah menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kita doakan boleh berkenan kepadanya. Saat ini, mari kita nyatakan komitmen kita melalui pujian Ku Hidup Bagimu. Dan di akhir pujian kami undang Kak Juli Sinuhaji untuk menutup dalam doa. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup yang ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Ini janji kami seperti komitmen yang baru saja kami nyatakan ya Allah. Kalau kami hidup bagimu, kami mau ikut kehendak-Mu ya Allah. Kami semua yang ada di sini kakak, urus dan alumni. Engkau kiranya yang boleh menolong kami ya Allah. Kita mengerjakan komitmen kami lewat pelayanan SPSD di awal tahun ini. Segala pelayanan yang akan kami kerjakan di sepanjang 1 tahun ini, Tuhan yang menjadi komitmen kami ya Allah. Kiranya Engkau yang menolong kami, kiranya Engkau yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, kita sampai pada sesi dokumentasi. Diundang kepada teman-teman untuk membuka kameranya. Kepada kakak, abang, dan teman-teman boleh membuka kameranya untuk kita sesi dokumentasi.
1, 2, 3. Oke, slide 2. Masih belum semua membuka kameranya. Ayo kakak abang untuk membuka kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Demikian ibadah jam 2 pelayanan semester A ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Kakak, abang, dan teman-teman sudah boleh keluar. Oh, untuk kakak dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi absensi.